Ya, kita tiba di segmen penghujung atau segmen terakhir atau segmen kelima. Ya, masih pengen banget. Tapi gak apa-apa, kita maksimalin di 8 menit ini. Ya, baik. Kita kembali ke Kak Madia nih. Nah, Kak Madia ini kan adalah seorang penulis ya. Otomatis punya karya dong ya. Boleh disebutin apa-apa aja tuh karyanya ya. Dan sejak tahun berapa nulisnya? Edisinya gimana? Tuh mulai dari karya pertama sampai karya yang sekarang tuh apa aja tuh? Oke. Saya fokus ke karya-karya yang dipublikasi saja ya Kak ya. Iya. Jadi saya banyak menulis buku cerita anak sebenarnya. Kalau yang ditulis secara tunggal itu ada buku cerita anak judulnya Punjulun-Julung, itu tahun 2017. Kemudian ada Perpustakaan Paman Burhan, Pohon Besar di Belakang Rumah, kemudian Petualangan Zeyamae, lalu yang satu lagi itu ada satu lah, pokoknya ada 4 proyek ini yang saya kerjakan untuk Balai Bahasa Sulawesi Selatan. Nah, kemudian gong paling besarnya itu pada saat mengerjakan 2 buku yang hasil dari seleksi Kementerian Pendidikan. Itu ada Putri Rambut Kusut dan Ayam Warna-Warni. Nah, kemudian Ayam warna-warni ya, kayak inget di pasar. Ayam pasar ya, iya betul, idenya memang dari ayam pasar ya. Kemudian ini yang terakhir, bukan terakhir ya, yang belum ada adiknya, yang terbaru yang terbaru, yang ya, terbaru, maksudnya. iya. Ini berjudul Sangiang Seri dan Kucing Penjaga Padi. Ini adalah dongeng dari kisah dari Ila Galigo, tapi saya lenturkan, dilembutkan sesuai dengan arahan dari Kemendikbud supaya dia layak untuk dikonsumsi oleh pembaca belia. Supaya dia bisa masuk ke universal juga ya, tanpa Universal, melihat Kak, suku, iya. agama, ras dan antar golongan kayak Iya. gitu ya. Dan bisa dikonsumsi anak-anak Kak, itu poin-poin besarnya. Wow, Iya. wah luar biasa. Saya pengen tepuk tangan lagi deh buat Kak Nadia. Masya Terima Allah. kasih, Kak. Nah, tadi memang sempat ada yang sedikit lucu seperti yang warna-warni. Kemudian saya mais padi ya, kalau nggak salah ya, jagung ya. Iya. Kemudian Kisah tentang basang itu Kak. oh basah, pantas ya. Terus di pohon di belakang rumah penunggu kali ya. Oke baik, kita ke hal yang lain lagi nih Kak. Apa pengalaman yang tak terlupakan selama hidup Kak? Selama hidup? Iya. Oh Masya Allah. Melahirkan anak kali ya. Iya, melahirkan anak. Menjadi Ini cowok otomatis gak bisa bayangin nih kalau melahirkan anak, udah nyerah saya. Ada ya? Iya, sudah. Melahirkan anak. Oh, iya. Kalau yang saya baca di internet itu sakitnya melebihi ambang batas kesakitan manusia katanya. Iya. Iya, jadi kayak ada hitungannya tuh sekian desibel gitu. Dan bahkan manusia biasa itu nggak bisa nahan. Perempuan bisa melakukannya dengan cara melahirkan. Perempuan dirancang untuk menahan rasa sakit ya? Iya, luar biasa nyerah saya. Itu ya, luar biasa. Itu taruhan nyawa hidup dan mati itu Kak. Nah, kalau misalnya suka duka nih menjadi seorang Kak Madia, apa Kak? Oh, oke. Saya mungkin punya tantangan buat saya adalah saya sangat mencintai status saya sebagai ibu, sebagai istri, tapi di sisi lain saya masih punya mimpi-mimpi untuk masa depan dan juga ada passion yang rasanya masih ingin terus dikembangkan. Jadi tantangan terbesar saya sebenarnya itu adalah manajemen waktu Kak. Iya. Rasanya tidak cukup 24 jam ini untuk menjalankan semua peran itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah Allah tidak memberi cobaan ya kepada makhluk di luar batas kemampuannya. Betul sekali. Iya, saya dianugerahi suami yang pengertian, anak-anak juga sepertinya memang cepat paham dan tahu bahwa profesi ibunya itu beragam dan dia bisa atau harus memerlukan ruang sendiri untuk menulis dan mereka sangat paham kalau saya sudah mulai menulis, sudah buka laptop atau fokus membaca buku. Berarti udah nggak bisa diganggu. Sudah tidak bisa diganggu, sudah terpasang gelembung konsentrasinya dan mereka tahu itu. Udah ada alarm alam ya. Gitu ya. Jauh-jauh dulu, jauh-jauh. Oke. Nah, kalau untuk sejauh ini dukungan keluarga baik misalnya keluarga gimana sih cara menyebutnya? Keluarga dari pihak keluarga sebelumnya nih, maksudnya ayah, ibu, saudara gitu dengan keluarga yang setelahnya. Keluarga yang setelah sama maksud adalah suami, anak kayak gitu. Itu gimana bentuk dukungan mereka mulai dulu sampai hari ini, gimana bentuk dukungannya? Bisa dibilang sih Kak, racun membaca dan menulis itu datang memang dari orang tua. Iya. Sejak kecil saya selalu ikut
ikut bapak keliling, ikut ke kantornya, dan tempat saya biasanya dititipkan kalau beliau lagi bekerja atau lagi sibuk itu, saya dititipkan di perpustakaan kantornya. Saya pikir dari situ sih sebenarnya kesukaan terhadap membaca dan menulis itu lahir. Kemudian setelah menikah, ya suami dan keluarga itu adalah tipikal orang yang senang bercengkrama. Ya, konon katanya bercengkrama dengan orang yang punya banyak pengalaman itu sama seperti menarik intisari dari 10 buku yang sudah mereka baca. Jadi saya merasa terlengkapi sih sebenarnya dari apa yang saya baca, kemudian apa pengalaman hidup dari keluarga suami itu juga banyak. Makanya memang sangat bermanfaat ya jadi good listener ya. Good listener, betul, betul. Banyak mendengar sebagai menantu ya, tapi sebenarnya sedang menyerap ilmu. Oke, baik. Dan untuk ini manajemen waktunya kayak gimana? Ada memang waktu-waktu khusus kah? Misalnya di label di dunia ini Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, kemudian jam sekian ada ini, ada ini. Emang kayak gitu? Atau memang mengalir aja atau kayak gimana tuh? Iya, saya tipikal yang punya sticky note. Ya. kemudian punya buku agenda. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ngajak janjian itu saya punya list dulu. Karena ada sedikit people pleaser juga sih sebenarnya. Tidak mau mengecewakan orang, tetapi juga tidak mau kehilangan kesempatan untuk belajar hal baru. Jadi memang sudah dipeta-petakan. Di dinding ruang kerja saya itu ada banyak sticky note. Terus juga buku agendanya itu ganti setiap sebulan sekali setebal ini. Lebih suka dalam bentuk fisik, misalnya semacam kertas atau dalam bentuk digital? Kertas. Saya pecinta aroma kertas. Samaan dong. Iya. Saya kalau nulis agenda tadi kertas, bukan kertas. di handphone. Iya. Dan menulis dengan pulpen. Iya, itu karena ada ininya, Kak. Lebih ada keterikatan. Lebih ada keterikatan. Ada kimia jiwa gitu ya. Oke. Terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk wanita di luar sana, terutama pemirsa Satyana TV Sulsel yang ada di rumah, silakan. Oke, disapanya sahabat ya. Boleh Kak. Iya, sahabat bukan perempuan biasa. Saya Madia. Untuk saudari-saudariku, para perempuan hebat di luar sana, menjadi perempuan, ketika menjadi ibu kita merasa terlengkapi, tetapi jangan lupa untuk tetap belajar dan tidak melepaskan mimpi-mimpi. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih Kak Madia sudah datang hari ini di program Bukan Perempuan Biasa di Hotel Max One. Insya Allah kita jumpa lagi, sehat selalu. Ya, semoga ada program lagi yang bisa meliput Kak Madia. Amin. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itulah tadi obrolan atau perbincangan kita ya dengan Kak Madia, seorang penulis, pendongeng, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga dan juga beragam profesi yang lainnya. Ya, akhir kata seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Saya Rediasti Sahril. Semoga program ini bisa memberikan pelajaran dan hikmah serta inspiratif ke teman-teman yang ada semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di program Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Ciao.